Salam dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah kurang lebih 1 tahun kita menjalani ibadah kita dengan cara virtual, dengan cara online. Karena belum memungkinkan bagi kita untuk berjumpa, berkumpul dan bersekutu secara langsung di gereja kita ini. Dan salah satu hal yang sudah lama tidak kita laksanakan adalah perjamuan kudus. Terkait dengan hal tersebut, kami memberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Guntur yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita akan bersama merayakan sakramen perjamuan kudus pada hari raya Jumat Agung, tanggal 2 April 2021. Karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kita melaksanakan perjamuan kudus secara bersama-sama di gedung gereja, maka kita akan melakukannya secara partisipatif. Artinya, perjamuan kudus akan dilakukan di gedung gereja, tetapi juga bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dalam rangka itulah, kita perlu melakukan berbagai persiapan. Meskipun perjamuan kudus dilakukan di rumah kita masing-masing, kita tetap mengikuti syarat bahwa yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah mengaku percaya atau sidi, atau sudah baptis dewasa, dan tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan bagi para orang tua atau orang dewasa untuk memberi pengertian kepada anak-anak kita. Ketika perjamuan kudus berlangsung dan anak-anak kita belum sidi atau baptis dewasa, maka para orang tua perlu memberitahukan dan menjelaskan bahwa ini merupakan prosesi perjamuan kudus, walaupun dilakukan di rumah dan kita sendiri yang mempersiapkan segala sesuatunya. Agar pelaksanaan perjamuan kudus dapat berjalan dengan baik dan hikmat, marilah kita mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan perlengkapan yang kita butuhkan. Berikut ini penjelasannya. Ada 2 hal utama yang harus kita siapkan. Yang pertama, simbol roti. Jemaat dapat menyiapkan simbol roti dengan menggunakan roti tawar. Potonglah roti tawar tersebut menjadi ukuran kecil. Misalnya, kalau kita mengingat pada saat kita biasa mengikuti perjamuan kudus di gereja, kurang lebih bentuknya seperti itu. Intinya, yang bisa digunakan untuk kita makan 1 suapan saja. Siapkan roti tersebut sejumlah anggota keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing yang memang bisa atau memenuhi syarat untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, bisa juga menggunakan alternatif pengganti seperti biskuit yang polos tanpa isi, ataupun juga umbi-umbian seperti ubi, kentang, atau singkong yang juga dipotong dengan ukuran yang kecil. Tempatkan simbol roti tersebut menggunakan wadah dan simpan di atas meja yang nantinya juga akan ditempatkan bersama dengan simbol air anggur. Yang kedua, simbol air anggur. Ibu Saudara dapat menyiapkan simbol anggur tersebut dengan menggunakan air anggur atau wine. Siapkan simbol air anggur tersebut sejumlah anggota keluarga yang dapat memenuhi untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuangkan simbol air anggur tersebut ke dalam gelas yang berukuran kecil. Jika Ibu Saudara tidak memiliki gelas berukuran kecil, bisa juga menggunakan gelas yang ada di rumah kita masing-masing. Isilah gelas tersebut
dengan air anggur sampai cukup untuk 1 kali teguk saja. Sebagai gambaran, kita bisa mengingat juga saat dimana kita biasa mengikuti perjamuan kudus. Kita meminum anggur, jumlahnya bisa kita sesuaikan seperti itu. Dan apabila jemaat tidak dapat menyediakan air anggur, bisa juga menggunakan alternatif pengganti seperti air teh, air putih, jus, sirup, ataupun limun. Tempatkan simbol air anggur dengan menggunakan wadah dan simpan di atas meja bersama dengan simbol roti. Saat pelaksanaan perjamuan kudus tiba, maka yang melayani pembagian roti dan anggur di rumah adalah kepala keluarga. Atau bisa juga anggota keluarga yang lain, asalkan ia telah mengaku percaya atau sidi dan baptis dewasa. Jika Bapak Ibu Saudara tinggal sendiri atau pada saat melakukan perjamuan kudus seorang diri saja, maka bisa langsung mengambil roti dan anggur tersebut bagi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara juga diminta untuk tetap mengikuti panduan yang berlangsung dari kebaktian perjamuan kudus dari gereja. Ketika kita akan memasuki perjamuan kudus, kita mengingat bahwa pendeta akan memecah-mecahkan roti, akan juga menuangkan air anggur. Setelah itu, pendeta mengatakan, "Ambillah." Maka kepala keluarga atau salah seorang yang dipilih untuk tadi membagikan roti dan anggur bisa langsung mengedarkan roti dan air anggur tersebut kepada semua anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara menunggu aba-aba berikutnya dari pendeta. Saat pendeta mengatakan, "Makanlah," maka saudara dipersilahkan untuk memakan roti bersama-sama. Dan saat pendeta mengatakan, "Minumlah," maka saudara juga meminum air anggur bersama-sama. Ibu Saudara, demikianlah penjelasan singkat bagi kita untuk mempersiapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Sama halnya dengan perjamuan kudus sebelum masa pandemi, kita diundang untuk menyiapkan diri dan hati kita untuk dapat mengikuti perjamuan kudus di rumah. Kami juga menghimbau agar saudara dapat mengikuti perjamuan kudus ini secara bersama-sama di waktu yang sama, secara live streaming dari kanal YouTube GKI Guntur pada pukul 9 pagi. Biarlah kiranya lewat penjelasan ini, kita pada saatnya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan yang ingin kita maknai adalah walaupun kita tidak berada di satu tempat yang sama, namun biarlah kita menjaga supaya makna perjamuan kudus itu tetap menjadi makna yang khusus untuk kita dan khususnya seluruh anggota keluarga yang dapat mengikutinya. Salam dalam kasih Kristus.